suara itu manggil lagi yang pagi tadi. Ari, masuk katanya kan. Nah, terus, loh, kok ada suara lagi sih, saya bilang. Ya kan saya yakinnya apa? Kenapa kok saya bingung lah, orang di rumah nggak ada siapa-siapa dan saya nggak kenal siapapun di situ kan. Nggak pernah keluar, nggak pernah ini, saya tuh cuma kenal sama majikan kayak gitu. Otomatis ya saya siapa sih kayak gitu kan. Akhirnya saya jawab di situ. Siapa lo panggil terus dari tadi kataku kan. Akhirnya masuk katanya kan. Begitu aku buka bisa pintu itu bisa kebuka langsung aku masuk ngikutin suara itu. Eh, ke belakang dibilangkan ikut saya ke belakang. Begitu ke belakang dia bilang ngacau berkaca kayak gitu kan. Nah, karena di belakang itu adanya kaca itu di depan toilet, akhirnya saya masuklah di situ. Begitu saya kacanya kan bulat tuh. Saya ngaca, saya kaget di situ. Loh, kok kamu? Saya bilang kan. Yang saya lihat itu gambar wajahnya Tuhan Yesus. Ya saya bilang, loh, kok kamu? Kamu kan Tuhannya orang Kristen. Kamu kan Yesus. Saya bilang kayak gitu kan. Ngapain kamu nemuin aku? Saya bilang kayak gitu. Ngapain kamu nemuin aku? Dia senyum sambil tangannya begini. Dia bilang, kamu anakku. Aku bapakmu. Dia bilang gitu kan. Terus aku jawabnya, anak aneh. Gak mungkin lah. Kamu tuh kan Tuhannya orang Kristen. Saya tuh kan Islam. Gak mungkin. Saya bilang kayak gitu. Mau apa? Mau ada apa? Katakan kayak gitu. Lalu dia senyum, besok kamu pulang, kamu sekolah ya. Dibilang kayak gitu. Aneh-aneh lagi nih orang, saya bilang kayak gitu. Dari situ saya dari begini terus senyum, terus lama-lama hilang dan kembali ke wajah saya. Saya bilang, aneh loh nih orang. Lah wong Tuhannya orang Kristen kok nemuin saya. Lah wong saya ini apa ya? Lah harusnya kan orang apa ya? Yang ketemu saya, yang nemuin saya harusnya kan Muhammad kah atau leluhur yang lain kah kayak gitu kan. Kan banyak kan leluhur yang lain yang pendahulu-pendahulu kayak nabi-nabi yang lain. Nah ini kan Yesus ya nggak mungkin dong. Tapi di situ saya nggak ngerasain takut karena memang hari-hari ngeliat setan ya. Karena ngeliat hari-hari ngeliat setan, ngeliat itu nggak takut dan berbeda gitu loh, berbeda banget. Nah di situ beberapa hari itu saya cuman ngedumel ngomong sendiri, ngomong nggak mungkin. Tapi di sini inget terus aneh, inilah aneh itu apa aneh. Yesus nemuin aku, oh aneh, nggak mungkin, aneh kayak gitu kan, ngomong sendiri. Tapi di sini tuh ada perbedaan, ada sedikit nyaman kayak gitu ya, tapi belum mengerti. Beberapa hari kemudian, waktu itu kan saya cuma ngomongnya doanya gini, eh, saya minta jalan yang lurus, saya nggak mau cerai, saya mau damai. Nah, ini ada apa dengan Yesus dengan nemuin saya? Ini kan nggak mungkin. Saya Muslim, Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Kok dia nemuin saya? Kan nggak mungkin. Kayak gitu. Ada apa dengan sedangkan saya ini nggak tahu tentang Kristen, nggak tahu tentang apa, nggak ngerti. Setahu saya suruh sholat ya sholat, saya ngaji ya tiap hari ngaji, nggak ketang delik-delik, kayak gitu kan. Ya pokoknya saya melakukan apa yang memang di ini kan di Muslim ya, karena memang saya Muslim ya apa yang di ini kan. Nah terus hari-hari saya tetap seperti itu doanya. Pokoknya saya minta jalan yang lurus, saya minta damai, saya nggak mau cerai. Lalu itu kan ketemunya hari Minggu. Di malam Jumatnya, biasanya kalau saya itu habis sholat maghrib atau sholat isya, itu baca Yasin, kalau setiap malam Jumat itu minimal 3 kali. Nah di saat itu karena memang doaku kok kayaknya semakin naik lagi, semakin itu lagi yang didoakan. Lalu di situ baca Yasin itu lebih dari 3 kali, berkali-kali nggak kerasa sampai malam jam 11 lebih dikit lah, belum ada jam 12. Di situ saya bilang gini, aku mau sholat tahajud lah nanti, saya bilang kan.
tapi aku mau tidur dulu. Karena apa? Kalau nggak tidur dulu itu kan kurang baik, Mas. Nggak tahu ya, kurang afdal atau gimana gitu. Pokoknya tidur dulu baru boleh sholat tahajud. Nah, saya tidur sekitar 2 jam. Jam 2 aku ngidupin alarm kan jam 2. Saya bangun, begitu saya bangun saya langsung seperti biasa wudhu apa segala macam, saya sholat tahajud. Nah, begitu saya sholat tahajud di tahiyat akhir ya, sujud yang terakhir itu tuh ngerasain di sini kayak ada yang megang gitu. Ini dipegang terus kayak gitu kan, itu rasanya hangat, kayak gimana itu jalar ke belakang ke seluruh tubuh tuh kayak kesetrum gitu, kayak gitu, kayak kesetrum kan ya. Aneh ya, kuping aku tuh kayak semua, tangan aku tuh ngerasain beda banget. Saya bilang kok aku mau nangis kayak gitu, mau ketawa, mau nangis, ini ngapa sih badan aku kenapa, saya bilang kayak gitu. Lah habis itu sudah kerasa semua, udah agak lama sekitar 10 menit itu saya duduk, udah selesai tuh saya duduk. Begitu saya duduk, saya tahiyat akhir kan, mau salam gitu, mau salam lirik kanan lirik kiri gitu, di depan saya ada yang duduk, ada yang belum salam tuh, ada yang duduk, lalu tangan dia ini beginiin saya, terus saya waktu itu langsung ngerasain nangisnya bener-bener keluar ya, bener-bener nangis. Dibilang, kamu minta damai? Ya, aku damai itu. Kamu cari jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalahmu? Ya, akulah jalan itu yang lurus. Kamu mau tidak cerai? Ya, aku kehendaki itu. Seperti itu, lalu saya melihat langsung. Saya saya nggak berani nunduk lagi karena ini sudah kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ngelihat langsung ini mahkota duri. Di sini darah bercucuran, seger banget. Lalu di sininya pokoknya ada darah mengalir begini, kanan kiri mengalir. Yang satu pegang tongkat kayak gitu. Tuhan Yesus. Di situ dia bilang, aku anak, kamu anakku, aku bapakmu, ikut aku. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi hati saya ngomong, kamu siapa? Aku bapakmu, jawabnya dia kayak gitu. Padahal itu dalam hati, kamu siapa? Karena kan aku nggak boleh ngomong karena masih sholat. Saya masih begini, gitu kan. Kamu siapa? Dijawab, aku bapakmu. Akulah jalan yang kamu cari. Tidak ada jalan lain yang menuju ke Bapa kalau tidak melalui aku, dibilang kayak gitu. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa, sampai nangisnya cukup lama. Lalu saya ingat saya masih sholat belum salam. Saya salam kanan, salam kiri. Akhirnya begitu saya tanya, sebenarnya kamu siapa? Saya bilang kan. Dia senyum. Dia di sebelah aku, dia duduk di sebelah aku, pindah di sebelah aku, dia rangkul saya dari samping begini, diginiin. Tenang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya masih nggak ngerti, karena kan ya memang saya nggak ngerti apa-apa, gitu kan. Itu kayak rasanya tuh kayak dipeluk seorang bapak yang luar biasa.